everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Akhirnya bertiga lagi guys. Ya kan, akhirnya aku dapat saingan lagi nih. Ya kemarin aku udah paling ganteng kemarin, ya Allah. Sekarang ya sudah, paling ganteng mana? Aku atau dia. Berat nih buat teman-teman. Yang sulit ya, oke. Semoga banyak aku ya. Nggak sulit sih, pasti lebih ganteng. Single and available. Wow. Pakai senjata itu dia. Okay, everyone, thank you so much for clicking this student stop by to us, and today I'm not alone. We have the most beautiful one. Yay. Hai, I'm Tika. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, pastilah kamu paling cantik di barik. Allahumma barik. Allahumma barik. Oke. And also we have the second handsome one. Harus ada kata second ya. Harus She ada mention second. that. Assalamualaikum everyone. Thank you so much for inviting us. Thank you so much for coming. Finally kemarin itu kita tidak bikin video, tidak ada kau. Banyak bertanya aja kemana lamaran ke, udah mau nikahan ke, seperti itu, atau mau cari kerja baru ke, seperti itu. Luar biasa. It's a hint. Oke, nah misalnya sama Mistika hari ini ada sebuah video tentang sesuatu yang mungkin kurang nyaman seperti itu. Kurang nyaman. Merokok. Aduh, itu bukan kurang nyaman lagi ya. It's a bad thing. It's a bad thing. Oke, merokok di tempat umum seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Oke, one sentence Mistika merokok di tempat umum. Menyebalkan sih Mister. Karena aku sendiri ya sebagai perokok pasif ya. Wow. Kalau udah kena asap rokok tuh bikin ini tenggorokan udah langsung. Ya apalagi kita guru ya, jadi sangat bergantung banget dengan ini seperti ya itu. kan? Mr. Ajis. Selfish. Wow, why is it selfish? Ya karena untuk memperoleh satisfaction untuk dirinya sendiri, sudah tahu tentunya bahaya dari merokok itu apa, karena kan sudah tertera sangat jelas di bungkus rokok itu apa bahayanya, apa yang akan ditimbulkan dari rokok tersebut. Dia sudah mengetahui, tetapi tetap dikonsumsi dan membiarkan orang-orang lain menghirup asap rokoknya gitu. It's selfish. Nah, bagaimana dengan video yang kita akan lihat kali ini dan react kali ini? Mungkin kalian akan lebih terbakar seperti itu. Aduh. Dan ini rokoknya berkaitan dengan dunia pendidikan, Mister. Oh, kok bisa? Aku juga nggak tahu. Kalau di sekolah aku guru nggak boleh ngerokok, nggak boleh. apalagi jarak 1 kilometer di depan sekolah, di samping sekolah itu nggak boleh merokok. Jangan sampai terlihat ya. Iya benar. Jangan sampai terlihat di sekitar sekolah. Kalau mungkin kehidupan kamu yang lain setelah itu oke, you go lah. Tapi jangan di lingkungan sekolah pun kamu tak boleh rokok. Untuk guru seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Ada yang gitu. Siap-siapkan hati kamu, siapkan dada dan emosi kamu dan pikiran kamu. Everyone without any further ado. Guru diusir dari rapat usai menegur kepala dinas yang merokok. Wow, 1, 2, 3. Gara-gara menegur kepala dinas pendidikan Kalimantan Selatan merokok. Dinas pendidikan. Ada seorang guru yang diusir dari ruangan rapat, di mana pengusiran ini membuat sang guru tak terima lalu mencurahkan kekecewaannya di media sosial. Curahan dari guru ini viral dan menuai simpati. Unggahan ini merupakan bentuk protes dari Amalia Wahyuni usai diusir dari ruangan rapat koordinasi guru di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Kalimantan, Banjarmasin. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mengikuti rapat koordinasi. Amalia diusir karena menegur Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Muhammadun, yang merokok saat memberikan arahan kepada peserta yang hadir. Amalia pun mengaku dirinya tak tahan dengan asap rokok. Terlebih ruangan itu merupakan ruangan ber-AC dan bau asap rokok pun sangat menyengat. Oh my god. Namun ia justru diminta keluar dari ruangan rapat atau diusir begitu oleh oknum kepala dinas itu. Sementara itu dikutip dari Detikom, Amalia mengaku dirumahkan usai aksi yang menegur dirumahkan yang merokok dalam ruangan rapat. Amalia bingung dengan statusnya saat ini. Diberhentikan ke? Kepala dinas? Dia kepala dinas. Kalau memang itu salah, guru yang dirumahkan. Guru yang dirumahkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan perkembangan terkini dari kasus yang terjadi sebelumnya, bersama kami sudah ada Ibu Amalia Wahyuni, guru dari Kalimantan Selatan. Dan perlu kami informasikan sebelumnya bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Melayu. Pendidikan maupun Inspektorat Kalimantan Selatan.
namun hingga saat ini belum merespon untuk juga bergabung dalam dialog ini dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita langsung ke Bu Amalia saja. Bu Amalia, apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu? Bagaimana kronologi kejadiannya? Baik, pada saat itu saya diberikan tugas. Ya. Sebenarnya saya menggantikan saat itu. Dari guru BK, dari sekolah saya meminta tolong untuk kita gantikan karena beliau memiliki kesibukan yang lain di hari yang sama juga. Pada saat itu kami diberi tugas 3 hari untuk rapat koordinasi tersebut. 3 hari. Dan sebelum masalah itu terjadi, semua berjalan lancar-lancar saja. Kemudian pada saat sebelum beliau masuk, panitia mengatakan jangan ada yang memainkan HP pada saat beliau berbicara di depan, memberikan materi, dan beliau tidak segan-segan akan menegur di hadapan orang banyak ketika ada yang bermain HP di depan beliau. Oke. Jadi saya berpikir seperti ini, wah ini pasti dia mau diperhatikan. Beliau ini orang yang berdedikasi tinggi terhadap jabatan, kemudian orang yang berwibawa, orang yang bisa menghargai satu sama lain. Kemudian beliau masuk ruangan dengan sendal ya, dengan sendal, yang merokok. Seketika persepsi saya itu berubah jadinya. Beliau naik mimbar, merokok, dan yang sangat saya sayangkan lagi adalah panitia menyediakan asbak rokok di sana. Yang artinya panitia itu sudah tahu bahwa atasannya itu sering merokok di dalam ruangan. Ya kan itu berarti sengaja sudah menyediakan asbak rokok. Kemudian pada saat di mimbar, beliau mematikan rokok, beliau turun dari mimbar untuk berinteraksi dengan peserta. Jadi beliau berbicara, seketika beliau mengambil lagi nih rokok di dalam kantong. Bayangkan seandainya saya tidak menegur, mungkin dari awal sampai akhir beliau berbicara, beliau akan merokok terus-menerus. Baik, saat jadi itu saya tegur. Saat itu apa yang disampaikan Ibu Amalia saat menegurnya? Saya menegur seperti ini, saya mengangkat tangan. Ketika beliau mau menyalakan rokok, beliau gini, permisi Pak, saya bilang. Kalau dari bahasa Banjar Bu ya, maaf Pak, mohon maaf Pak, ulun kada tahan mencium asap rokok. Itu agak Melayu saya itu. Baik Pak, ulun kada tahan Pak mencium asap rokok. Ketika saya mengangkat tangan pun beliau sudah seperti ini, apa? Seperti itu, ya. Harusnya kalanya orang benar-benar tahu di sopan santun Bu ya, apa? Seperti itu, jangan apa. Kan? Kemudian, wah saya bilang, Pak, mohon maaf, benar ulun Pak kada tahan mencium asap rokok. Bila ikam, mohon maaf saya pakai bahasa Banjar ya. Untuk saya ya. Mohon maaf mohon maaf Pak ya, ulun kada tahan mencium asap rokok. Bila ikam kada tahan mencium asap rokok, ikam yang keluar. Bayangkan status saya di sana sebagai peserta, sebagai orang yang ingin belajar. Ya kan, Senin sampai Rabu itu semua materi. Artinya yang disampaikan tadi bila ikam tidak tahan, artinya keluar saja. Itu artinya bisa saya artikan mungkin kalau memang ibu tidak tahan dengan asap rokok, silakan keluar saja, begitu ya Bu? Sedih banget. Ini tuh kayak potret buruk sebuah citra pendidikan. It's not only pendidikan, negara. Betul. Karena tiang dari negara dan sebuah pencapaian besar dari sebuah negara itu tiangnya dan fondasinya itu adalah pendidikan. Jadi it's not only the education. Aduh udah deh. Tapi ya ampun Bapak. Muka pemerintah juga tercoreng oleh aksi Bapak Kepala Dinas ini. Terlebih lagi dia ada Kepala Dinas Pendidikan yang harusnya memberikan contoh dan terkait dengan mendidik. Mistika. Nggak kebayang ya Mister ya, dia ini kepala dinas, orang yang memiliki jabatan. Betul. Tapi citra dirinya dicoreng oleh dirinya sendiri. Betul. Pakai sandal jepit pada saat dia memberikan sebuah materi. Yang ngelihat aja udah Betul. Kita kan kalau mau tampil itu harus sudah mempersiapkan, benar nggak Mister? It's not for us Mistika, tapi kita proper dress buat kita tuh adalah cara kita menghormati orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terus ya ampun, education, maksudnya merokok gitu di ruangan ber-AC. Betul. Di saat memberikan materi tentang pendidikan, tentang dunia pendidikan,
I just cannot relate. My brain stops working suddenly menanggapi hal ini. Gimana ya itu? Nyambungnya gimana gitu? Apa yang dia pikirkan? Aku pikirkan nih, kok bisa sih dia sampai setinggi itu jabatannya? Nah, itulah mistika. Mr. Anies mungkin ada ditambahkan tentang bagaimana kehidupan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia yang sudah sangat lama itu. Ini adalah apa yang terjadi. Ini adalah apa yang akan terjadi ketika kita tidak menempatkan orang pada posisi seharusnya. Wow, tajam. Ketika seseorang yang tidak punya background, misalkan mungkin dia berpendidikan, mungkin dia memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Tapi kalau tidak teruji, tidak bisa menjadi teladan bagi rekan seprofesinya, rasanya tidak patut ada di posisi seperti itu. Karena apalagi pendidikan itu adalah tentang bagaimana kita menjadi role model, bagaimana kita menjadi teladan bagi yang lain. Bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai edukator, tapi ketika kita memangku sebuah jabatan atau posisi yang terhormat di bidang pendidikan, apalagi ini adalah kepala dinas. Kalau di negara itu adalah minister, kepala dinas itu kalau di provinsi gitu kan, kepala dinas tingkat dengan menteri kalau di negara. Berarti dia harusnya memahami segala seluk-beluk tentang kurikulum, tentang pendidikan, bagaimana caranya memajukan pendidikan di provinsi tersebut. Kalau mengurus pendidikan hanya tentang fasilitasnya saja, hanya tentang mengadakan gedung yang bagus, mengadakan fasilitas yang bagus, ya jadinya core value dari pendidikan itu tidak akan tersasar. Masya Allah. Udah banyak sekali contohnya meletakkan orang yang tidak ahli di bidang komunikasi ada di bidang komunikasi, akhirnya jebol lah itu data se-Indonesia, senegara gitu data, ya. Rahasia negara. Saya tidak mau sebut kementeriannya kementerian apa, silakan cari tahu sendiri. Kemudian meletakkan orang yang tidak kompeten, ya banyak lah contohnya. Ini adalah salah satu contohnya, salah satu contoh kecil, dan yang lebih miris adalah ini pendidikan. Gimana kamu harus menjadi role model dan teladannya. Above yang bisa aku sampaikan di sini adalah itulah mengapa selalu kita gaungkan dan selalu kita dengarkan komen dari orang-orang Malaysia, subscribers kita. Kita menempatkan adab di atas ilmu seperti itu. Kita percuma punya ilmu banyak, tapi ketika adab kita zero, you means nothing seperti itu. Dan ini akan terjadi. Awalnya orang ini, kakak ini, Ibu Amelia ini sangat semoga terinspirasi lewat cerita-cerita ataupun kabar-kabar tentang bapak ini, orangnya tegas, orangnya ini. Namun ketika bertemu langsung, kok rokok ya? Ini kan sedang meeting, ruangan ber-AC juga. Kok nggak proper seperti itu. Dan itu mencontohkan bahwasanya banyak orang berilmu di sekitar kita. I do believe orang-orang pintar di Indonesia banyak banget lagi. Namun satu hal yang harus kita tahu, apakah itu orang memiliki adab apa tidak? Apakah dia juga paham tentang bagaimana menghormati orang yang ada di sekitar juga? Seperti itu. Kamu mau dihormati, tapi please understand about respect. Respect other people as the way you need to be respected. Tapi yang sangat maksudnya yang salut juga kepada Mbak ini ya, dia tuh menegurnya masih gurunya ini masih menegurnya dengan baik loh. Betul. Maaf, saya tidak tahan dengan asap rokok. Angkat tangan dengan suara yang bagus, dengan cara Melayu pun, karena beliau make sure that ketika saya ngomong dengan halus, dengan cara Melayu, semoga orang ini paham dan tidak tersinggung, kesantunan, sopan santun seperti itu. Namun tetap diusir dia. Dan bahkan dirumahkan. Dirumahkan tuh apa sih guys? Kayak dirumahkan tuh kayak misal mungkin dia diskorsing dulu, di rumah aja dulu, jangan kerja dulu seperti itu. Seperti itu. Tapi Mister, saya membaca artikel seperti ini juga ya, tentang maksudnya jawaban dari kepala dinas tersebut. Ada jawabannya sudah keluar. Apa jawabannya? Jadi dia beralasan kalau sebenarnya dia tuh tidak merokok pada saat menyampaikan materi. Jadi rokoknya sudah dimatikan. Tapi setelah mendengar pembicaraan si Mbak ini, guru ini, masa masuk ruangan dia tetap bawa rokok? Kan nggak mungkin kalau dia bilang sudah dimatikan di ruangan tersebut. Nyatanya ada asbak, dia bilang seperti itu. Tapi alasannya itu tidak make sense. Seperti itu sih. Mudahlah sekarang juga kita bisa cek CCTV bagaimana untuk mengetahui kebenaran dan ketidakbenaran daripada berita ini. Nah, ini juga nih kritik buat media juga nih. Kalau cari klarifikasi itu jangan dari sumber yang membuat masalah, saksi yang lainnya juga gitu. Iya dong, kalau misalkan orang mau diminta selalu gitu. Victim upload sosial media, posting, goes viral, kemudian cari klarifikasi sama orang yang disudutkan. Oke, nggak apa-apa. Tapi harus cari sudut pandang lain juga. Orang-orang itu kan conference kan, dan itu adalah
terdiri dari peserta yang banyak gitu. Betul. Cari juga dong saksi-saksi yang lain, apakah benar hal tersebut terjadi. Nggak hanya dua belah pihak ya seperti itu, agar terlihat fair di sudut pandang orang juga seperti itu. Actually pihak CNN Indonesia ini juga sudah trying to reach Bapak Kepala Dinas, tapi tidak diindahkan ataupun tidak disambut seperti itu, hingga akhirnya CNN ini just go with Ibu Amalia ini. Namun benar sekali misalnya bilang, kita bisa atau seharusnya bisa melihat dari sudut pandang yang lain atau perspektif yang lain seperti itu. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dari Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah berkontribusi pada kemerosotan pendidikan kita. Terima kasih banyak sudah menjadikan diri Bapak sebagai inspirasi bagi kaum muda di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menormalisasikan berbicara di depan umum dengan merokok. Betul, untuk menormalisasikan berbicara di depan umum, naik ke mimbar dengan sandal jepit. Terima kasih banyak sudah membentuk generasi muda dengan sedemikian rupa. Saya tidak tahu lagi cara berterima kasihnya bagaimana. Saya sangat ingin sekali berjumpa dengan Bapak gitu. Untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak. Jadi terima kasih banyak, semoga Bapak diberikan umur panjang dan kesehatan senantiasa supaya Bapak bisa melihat hasil orang-orang nanti, pemimpin-pemimpin seperti apa yang Bapak berikan teladan kepadanya gitu. Terima kasih Bapak. Miris banget dan to be honest juga sih, kalau aku jalan ke beberapa sekolah juga itu masih kadang-kadang guru juga itu melakukan rokok ya di tempat-tempat umum di mana siswa bisa melihat dan menyaksikan mereka merokok seperti itu. Even Mister di zaman sekarang ya, kadang-kadang aku pun di jalan tuh suka miris banget ngelihat anak-anak masih berbaju sekolah merokok di pinggir. Itu tuh sedih sebenarnya. Sedih banget. Iya. No wonder ternyata begini kisahnya. Iya, maksud aku kenapa tidak ada sebuah hukum yang jelas seperti itu untuk tentang hal merokok? Apa karena mungkin Indonesia salah satu penyumbang devisa terbesar adalah pabrik rokok di Indonesia? Mungkin ya, jadi tidak boleh untuk menahan, tidak boleh untuk melarang, jadi silakan saja. Tapi Mister kan waktu itu kita juga pernah reaksikan kan, kayak misal di Malaysia jika ada yang merokok sembarangan dendanya itu cukup saman ya. Betul, saman ya. Even masuk penjara pun Mistika. Di sini pun kita sudah ada sebenarnya denda seperti itu. Tapi kok nggak diindahkan ya? Tidak diindahkan satu dan tidak ditegakkan, tidak ada penangkapan seperti itu, mungkin karena polisinya juga ngerokok mungkin seperti itu. Aku juga nggak tahu gimana ya Allah, itu complicated. I bingung. Ya Allah, tapi baiknya benar-benar ketika kita ada tampil di tempat umum, kita tuh coba deh respect orang lain juga gitu, karena yang ada di situ tuh yang menghirup asap rokok itu bukan kita doang guys, tapi orang lain juga. Seperti itulah, respect other people as the way you need to be respected. Banyak orang-orang bertanya-tanya di sosial media atau kepada saya secara langsung, ada nggak sih keinginan untuk pindah ke negara lain, untuk melanjutkan hidup di negara lain? Kepada saya gitu, dan akhirnya saya melakukan research gitu kepada beberapa orang atau beberapa platform sosial media, dan relatif banyak sekali yang mau pindah. Jangan disalahkan orang-orang yang seperti itu, karena someone or group of people that we are looking up to memberikan contoh seperti demikian, dan ini memberikan penegasan bahwa kepada kami bahwa kepada siapa lagi kami harus menggantungkan harapan. Apabila para pemimpin, apabila para pemegang keputusan tertinggi juga memberikan contoh seperti ini, apalagi khususnya di ranah pendidikan. Saya cuma berdoa contoh seperti ini hanya ada di provinsi-provinsi tertentu, dan itu sudah selesai. Betul. Agar tidak ada lagi contoh-contoh seperti demikian di tempat-tempat yang lainnya. Betul sekali, dan semoga kasusnya cepat selesai, bisa menemukan solusi terbaik baik kakak dan kepala dinas ini seperti. Dan satu lagi, thank you so much for speaking up, Ibu Guru Amelia. Semoga hal ini menjadi inspirasi juga bagi kita semua, dan ini semakin mendorong kami bertiga untuk senantiasa berani untuk bersuara dan tidak menjadi echo tapi juga menjadi voice untuk orang-orang yang tidak memiliki suara. Wow, Allahu Akbar. I'm speechless, I'm merinding. The topic is very related to us, very heavy. Tapi memang ini kita harus, mau tidak mau harus kita bahas, mau tidak mau harus kita angkat masalah ini, karena memang ini sampai kapan akan berlangsung. Kita tidak mau ini terus berlangsung seperti itu. Kalau bisa putus di sini dan kita lebih baik lagi untuk the next step seperti itu. Amin, Allahumma amin. Okay guys, thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. Hope that you find this video good. Find this video, don't forget to help us out in this channel. Don't forget to click our
support Mas in Indonesia. Indonesia bisa lebih baik lagi dong. Malaysia, thank you so much for inspiring. Bye everyone.